pertama, pengertian tauhid. Pengertian tauhid dalam bahasa Arab merupakan masdar, kata suatu benda dari sebuah kata kerja berasal dari kata wadha. Yang dimaksud wadasi berarti menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Sedangkan menurut ilmu syariat mempunyai arti mengesahkan terhadap Allah dalam suatu hal yang merupakan kekhusyukannya baginya, yaitu berupa rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Maka makna Hanafiyah tauhid adalah menyatukan atau mengesahkan. Bahkan dalam makna generiknya juga digunakan untuk arti mempersatukan hal-hal yang terserak-serak atau terpecah-pecah seperti pembangunan. Dalam bahasa Arab, tauhid al-kalimah yang kurang lebih berarti mempersatukan paham. Pembagian yang sangat populer di kalangan para ulama adalah pembagian pemahaman tauhid menjadi 3 bagian, yaitu tauhid berupa rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Pembagian tersebut terkumpul dalam firman Allah dalam Quran surat Maryam ayat 65 yang artinya, harap penguasa langit dan bumi serta segala sesuatu yang berada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan teguhkan hati dalam beribadah kepadanya. Tauhid uluhiyah ataupun tauhid ibadah disebut tauhid uluhiyah dikarenakan penisbatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disebut tauhid ibadah dikarenakan penisbatnya kepada makhluk atau hambanya. Terdapat dalam surat Luqman ayat 30 yang artinya, demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah yang hakiki dan sesungguhnya yang mereka seru selain Allah adalah yang batil. Tauhid asma wa sifat adalah pengesaan terhadap Allah Azza wa Jalla dengan nama dan sifat-sifat yang dimilikinya. Tauhid ini mewakili 2 hal, yaitu ketetapan dan kenafian. Berarti kita harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah seperti halnya yang ditetapkan bagi dirinya dalam kitabnya maupun sunnah nabinya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu nama lain dari ilmu tauhid. Yang pertama, ilmu akaid. Akaid adalah jamak dari akidah. Kata ini telah menjadi bahasa Indonesia dan ditulis dengan kata akidah. Artinya simpul. Dari kata ini juga lahir kata akad yang bermakna perjanjian atau kontrak. Yang kedua, ilmu ushuluddin. Kata ushuluddin terdiri dari 2 kata. Ushul berasal dari kata asal dan aldin. Secara sederhana, kata ushuluddin diterjemahkan dengan dasar-dasar agama atau pokok-pokok agama. Bisa juga diartikan dengan asas-asas agama. Pada awalnya, yang dimaksud dengan ilmu ini adalah ilmu tauhid, sehingga keduanya menjadi identik. Belakangan yang masuk ke dalam bidang ilmu ushuluddin adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar agama yang termasuk ke dalam ilmu ushuluddin, yaitu ulum Al-Quran atau tafsir, ulum al-hadis atau hadis, pemikiran dalam Islam seperti teologi atau ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Terakhir adalah perkembangan modern dalam Islam. Yang ketiga, ilmu kalam. Kata kalam diambil dari salah satu sifat Allah, yaitu kalam Allah, yaitu Al-Quran. Dalam sejarah Islam, persoalan kalam Tuhan pernah diperdebatkan di kalangan mutakallimun. Oleh sebab itu, dimensi logika sangat kental dalam diskursus ilmu kalam. Berbeda halnya dengan ilmu tauhid yang lebih bersifat normatif. Jika mempertahankan isu-isu
yang menjadi bahan perdebatan di kalangan mutakallimin, kita dapat merasakan kuatnya dimensi logika dalam argumentasi-argumentasi yang mereka kemukakan. Perhatikanlah ketika mereka berdebat tentang sifat Allah, perbuatan Allah, qadar atau takdir, sampai persoalan Al-Quran. Yang keempat, teologi. Nama ilmu ini berasal dari khazanah barat. Teologi terdiri dari dua kata, theo yang artinya Tuhan dan logos yang artinya ilmu. Teologi dengan demikian bermakna ilmu tentang ketuhanan. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. Berikut prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu 1. Tauhid. Prinsip tauhid dikembangkan dari adanya keyakinan bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip tauhid juga dikembangkan dari keyakinan bahwa segala aktivitas manusia, termasuk aktivitas ekonomi, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. 2. Akhlak. Prinsip akhlak merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul-Nya, yang juga dilakukan dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu sidik jujur, tablik menyampaikan, amanah dapat dipercaya, dan fatonah intelek yang dipopulerkan dengan istilah staff. Yang ketiga, keseimbangan prinsip. Keseimbangan juga merupakan nilai dasar yang dapat mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan, serta tidak bakhil. 4. Kebebasan individu. Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang adil. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya, termasuk aktivitas ekonomi. Yang kelima, keadilan. Prinsip keadilan merupakan dasar sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan, termasuk juga dalam aktivitas ekonomi. Ayat tauhid yang berhubungan dengan ekonomi. Yang pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat 163 sampai 164, yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah maka mereka mengucapkan inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Hanya Dialah yang patut disembah, tidak ada yang patut disembah selain Dia, dan tidak ada juga penguasa yang menguasai dan mengatur alam semesta ini melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Quran surah Az-Zumar ayat 38, yang artinya yaitu, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan itu, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukup Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang yang bertawakal, berserah diri. Ayat ini menjelaskan tentang orang kafir yang tetap mengakui adanya Allah, tetap mengakui bahwa Allah adalah pencipta alam ini, namun mereka tetap
juga menyembah selain Allah dan menyekutukannya.